Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan bahagia. Saya Jumriati, calon guru penggerak dari Kabupaten Goa. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk memaparkan tentang pemetaan aset yang ada di sekolah kami, yaitu di SMA Negeri 9 Goa. SMA Negeri 9 Goa terletak di Jalan Baso Dengawing, Kelurahan Mangali, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Sekolah ini didirikan pada tahun 2005 dan telah memiliki banyak aset yang dipergunakan dan dioptimalkan untuk kepentingan pendidikan masyarakat sekitar. Dan inilah 7 aset utama yang dimiliki oleh SMA Negeri 9 Goa. Selamat menyaksikan. 7 aset utama SMA Negeri 9 Goa. Yang pertama, modal manusia. Kedua, modal sosial. 3, modal fisik. 4, modal lingkungan alam. Yang kelima, modal finansial. Keenam, modal politik. Dan yang ketujuh adalah modal agama dan budaya. Kita mulai dari aset yang pertama, yaitu modal sumber daya manusia. Adapun sumber daya manusia yang dimiliki oleh SMA Negeri 9 Goa, yang pertama, memiliki kepala sekolah dengan latar belakang pendidikan magister dengan kemampuan manajerial yang baik, terbuka, serta mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan warga sekolah. SMA Negeri 9 Goa memiliki tenaga pendidik atau guru sebanyak 57 orang yang merupakan guru berpengalaman dan berkompeten di bidangnya masing-masing. 5 orang diantaranya lulusan S2 dan 4 orang guru sedang menempuh pendidikan S2. Memiliki 1 orang calon guru penggerak dan 1 orang pengajar praktik. Serta SMA Negeri 9 Goa memiliki 28 orang guru yang telah tersertifikasi. Ketiga, SMA Negeri 9 Goa memiliki sebanyak 997 peserta didik atau siswa dengan beragam bakat dan minat. Memiliki siswa yang berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun di tingkat nasional. Memiliki peserta didik dengan karakter yang disiplin, kreatif, inovatif, penuh semangat, kolaboratif, dan mandiri. SMA Negeri 9 Goa memiliki tenaga kependidikan dengan rincian 6 orang staf tata usaha, 2 orang operator, 1 orang staf keamanan, 1 orang staf kebersihan, 1 orang penjaga perpustakaan, di mana mereka semuanya merupakan orang-orang yang kompeten di bidangnya masing-masing. Sebagian besar dari mereka sudah menguasai IT dan semuanya sudah mampu bekerja sama dalam tim. Selanjutnya, SMA Negeri 9 Goa memiliki seorang pengawas sekolah dengan latar belakang pendidikan magister yang selalu mendukung program sekolah dan memberikan sumbangsi pemikiran terhadap kemajuan sekolah. Mampu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program sekolah dengan baik. Selanjutnya, SMA Negeri 9 Goa memiliki hubungan yang baik dengan komite sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar yang selalu mendukung seluruh kebijakan sekolah yang berpihak pada siswa. Memiliki latar belakang suku, agama, pekerjaan yang berbeda-beda, serta mampu berkolaborasi dengan pihak sekolah. Adapun strategi pemanfaatan modal manusia yang dimiliki oleh SMA Negeri 9 Goa, yang pertama, pelibatan dalam program atau kegiatan sekolah sesuai peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang kedua, seluruh aset yang termasuk dalam modal manusia tersebut saling berkolaborasi dan bekerja sama sesuai garis kewenangan masing-masing, memberikan sumbangsi pemikiran dan tenaga. Yang kedua adalah modal sosial. Modal sosial yang dimiliki, yang pertama, aturan atau tata tertib sekolah. Yang kedua adalah komunitas praktisi. Dan yang ketiga, KKG atau MGMP yang diikuti oleh seluruh guru SMA Negeri 9 Goa. Adapun strategi pemanfaatan modal sosial, yang pertama, norma atau aturan tata tertib mendukung terlaksananya program. Nah, melalui aturan tata tertib tersebut, kolaborasi dan interaksi dari masing-masing aset dapat diatur dengan baik.
Yang kedua, pemanfaatan aset sosial dapat dioptimalkan dalam pelaksanaan program melalui upaya kolaborasi atau jalinan kerjasama dengan pihak tersebut. Yang ketiga adalah modal fisik berupa bangunan dan infrastruktur. Bangunan yang dimiliki terdiri atas 29 ruang kelas, 1 buah perpustakaan, lapangan olahraga, dan 1 buah ruang guru. SMA Negeri 9 Goa juga memiliki sebuah ruang tata usaha, ruang kepala sekolah, dan sebuah masjid yang cukup luas. SMA Negeri 9 Goa juga memiliki sebuah ruang BK, 4 toilet siswa, dan 2 buah toilet guru. Selain itu juga terdapat laboratorium yang terdiri atas sebuah ruangan laboratorium TIK, 1 buah ruangan laboratorium biologi, dan sebuah laboratorium fisika. Selain itu terdapat 5 buah kantin, 1 ruangan dapur, dan sebuah gazebo. Juga terdapat sebuah pos pengamanan, tempat parkir untuk guru, dan tempat parkir untuk siswa, serta sebuah panggung edukasi. SMA Negeri 9 Goa juga memiliki infrastruktur yang cukup memadai berupa jaringan listrik, wifi, air bersih, akses jalan yang cukup bagus, AC, kipas angin, alat peraga, meja kursi, komputer, LCD, printer, alat dan bahan praktikum, sound system, alat kebersihan, saluran pembuangan air, dan sebagainya. Adapun strategi pemanfaatan modal fisik yaitu mengoptimalkan aset fisik dengan cara memanfaatkan secara maksimal dari aset-aset tersebut terhadap peningkatan kualitas belajar di sekolah. Ketersediaan modal fisik tersebut akan mendukung terlaksananya proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu modal lingkungan alam. Modal lingkungan alam yang dimiliki oleh SMA Negeri 9 Goa berupa taman sekolah, lingkungan persawahan di sekitar sekolah, udara dan air yang bersih, serta bebas polusi. Adapun strategi pemanfaatan modal lingkungan alam yaitu modal lingkungan alam yang dimiliki oleh sekolah telah dioptimalkan pemanfaatannya sebagai sarana dan sumber belajar bagi siswa. Selain itu, keberadaan aset tersebut sangat mendukung terciptanya lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Aset yang kelima yaitu modal finansial, berupa dana BOS, dana alokasi khusus, dana yang didapatkan dari penggalangan dana atau sumbangan, serta beasiswa. Adapun strategi pemanfaatan dari modal finansial, yang pertama sebagai sumber pembiayaan atau anggaran kegiatan-kegiatan atau program di sekolah. Yang kedua sebagai sumber dana pembangunan sarana atau infrastruktur di sekolah. Yang ketiga membantu siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi dalam mengikuti pembelajaran. Aset selanjutnya yaitu modal politik. Modal politik yang dimiliki SMA Negeri 9 Goa berupa 1. Sinergi dengan pemerintah Kabupaten Goa. Yang kedua, adanya sinergitas dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan selanjutnya adanya hubungan atau jalinan kerjasama dengan kepolisian, TNI, Dinas Kesehatan, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dinas sosial, dan lembaga-lembaga keagamaan, serta dengan perguruan tinggi atau universitas. 4 adalah adanya organisasi PGRI dan IGI yang mewadahi aspirasi-aspirasi guru. Adapun strategi pemanfaatan modal politik yaitu aset politik yang ada dapat dioptimalkan pemanfaatannya melalui jalinan kerjasama dan sinergitas dengan pihak-pihak terkait. Adanya kerjasama yang baik dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di sekolah. Aset
yang ketujuh atau yang terakhir adalah modal agama dan budaya. Yang pertama yaitu budaya masyarakat seperti Bulo Sibatang, Sirik Napace, dan budaya-budaya yang lainnya. Yang kedua, adanya latar belakang agama dari beberapa siswa yang berbeda-beda dengan toleransi antar umat agama yang terjaga dengan cukup baik. Modal agama dan budaya berikutnya yaitu berupa perayaan hari-hari besar keagamaan, dan yang terakhir adalah adanya pagelaran seni dan budaya yang diselenggarakan setiap tahun di SMA Negeri 9 Goa. Adapun strategi pemanfaatan modal agama dan budaya yaitu untuk pembentukan karakter anak atau budaya positif sekolah dan sebagai sumber pembelajaran bagi siswa atau peserta didik. Setelah melakukan pemetaan ketujuh aset tersebut, maka saya melakukan sebuah refleksi terhadap pemetaan aset tersebut dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa yang kami kuasai? Untuk menjawab hal tersebut, saya akan menjelaskan bahwa SMA Negeri 9 Goa telah mampu mengelola aset dengan cukup baik sebagai sumber daya dalam mendukung seluruh program yang ada di sekolah. Sebagian besar guru, tenaga kependidikan, dan siswa telah menguasai IT dan mampu menggunakannya dengan baik. Kami memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai dan mendukung seluruh kegiatan di sekolah kami. Kami menjalin kerjasama yang cukup baik dengan berbagai pihak, misalnya dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, TNI, kepolisian, dinas kesehatan, dinas sosial, dan pihak-pihak yang lainnya. Selanjutnya, yang paling kami banggakan dari sekolah ini adalah murid-murid kami yang mempunyai latar belakang dan potensi yang beragam. Mereka memiliki akhlak yang baik, taat beribadah, mandiri, kreatif, kolaboratif, disiplin, penuh semangat, bertanggung jawab, dan toleran. Selain itu, kami sangat bangga dengan hubungan persaudaraan yang telah kami bangun di sekolah bersama guru dan warga sekolah lainnya. Selanjutnya, yang membuat sekolah kami unik yaitu sekolah kami sangat menjunjung tinggi kedisiplinan dan kebersamaan. SMA Negeri 9 Goa merupakan sekolah yang berada di sekitar perumahan warga dan diapit oleh daerah persawahan atau perkebunan. Sekolah kami tidak seluruhnya dipagari, namun angka bolos sekolah di sekolah kami sangat minim. Hal itu menunjukkan betapa murid atau siswa di sekolah kami sangatlah disiplin dan bertanggung jawab. Ini menjadi keunikan tersendiri bagi kami. Di sekolah kami terdapat gazebo sebagai tempat kami membicarakan hal-hal yang menarik untuk didiskusikan, mulai dari masalah pembelajaran sampai kepada topik-topik keseharian yang menarik untuk dibahas. Selanjutnya, adapun kekuatan yang kami miliki dan berharga untuk masyarakat sekitar yaitu kami memiliki 7 aset utama, mulai dari sumber daya manusia sampai kepada aset agama dan budaya yang merupakan kekuatan yang kami miliki. Keberadaan aset tersebut sangat berharga untuk masyarakat komunitas sekitar karena dengan aset tersebut kebutuhan masyarakat akan pendidikan dapat terpenuhi. Kami menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk memfasilitasi kegiatan yang diperuntukkan untuk masyarakat. Beberapa sarana yang ada di sekolah juga sering digunakan untuk kepentingan masyarakat di sekitar sekolah kami. Adapun hal-hal yang telah sekolah lakukan dan miliki yang lebih baik dari orang lain yaitu sekolah kami SMA Negeri 9 Goa telah melaksanakan pendidikan karakter secara konsisten melalui pembiasaan dan keteladanan kepada murid-murid kami. Sekolah kami melakukan pengintegrasian nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat ke dalam pembelajaran.
serta melakukan beberapa program-program yang berdampak pada murid. Misalnya Jumat ibadah, Jumat bersih, Jumat literasi, dan Jumat olahraga. Program-program tersebut selain meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi siswa-siswa kami, juga menjadi bagian dari pendidikan karakter bagi anak didik kami. Sekian dan terima kasih. Salam damai dan bahagia. Guru penggerak bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.